Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih mazhab Syafi'i yang kita ambil dari matan Abu Suja, atau nama kitab lengkapnya adalah Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kita dimulai dengan pembahasan kitab Toharoh, macam-macam air, dan kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Baik, air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama, ma'us sama'i, atau kita sebut dengan air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, ma'un nahari, air sungai. Lalu yang keempat, ma'ul bihri, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air. Yang keenam, wa ma'ul salji, air salju. Dan yang ketujuh, ma'ul barodi, dan es-es kecil yang jatuh dari langit, atau juga mungkin bisa disebut dengan salju ya. Berikutnya tentang kedudukan air yang dibagi menjadi 4. Sumal al-miyahu 'alal arba'ati aqsamin. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang digunakan untuk bersuci, karena air mutlak ia suci zatnya dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Lalu yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musamsu. Tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musamsu. Air yang kedua ini air suci dan mensucikan, tapi makruh. Air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air musammas, atau juga disebut dengan air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Lalu yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air suci namun tidak mensucikan, yaitu air musta'mal, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Air musta'mal dalam mazhab Syafi'i adalah air bekas dipakai untuk menghilangkan hadas. Pada mazhab Syafi'i, air ini tidak dapat mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk taharah. Walaupun sebagian ulama lainnya atau yang di luar mazhab Syafi'i menganggap bahwa air musta'mal ini bisa digunakan untuk taharah. Karena kita sedang membahas fikih mazhab Syafi'i, maka sesuai dengan kitab, air musta'mal tidak bisa digunakan untuk taharah. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat, wa ma'u najisun, air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qulataini aw kana qulataini fataghayyara. Air najis yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kullah. Sebagian ulama mengukur 2 kullah itu setara dengan 216 liter. Ada juga yang menyebutkan sekitar
270 liter. Jadi apabila ada air yang terkena najis dan airnya di bawah sekitar 270 liter, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk toharoh. Atau air yang berubah warna, berubah rasa, berubah bau, maka air ini tidak bisa digunakan untuk toharoh. Wal qulatani khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asohi. Ukuran 2 kulah kira-kira berjumlah 500 liter Baghdad berdasarkan pendapat yang paling kuat. Nah, maka kesimpulannya adalah untuk poin yang terakhir ini, apabila ember kita atau misalkan bak mandi kita di bawah sekitar 270 liter atau di bawah 216 liter terciprat najis, terciprat misalkan air seni atau zat najis lainnya, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Barakallahu fikum, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.